Inter Milan sukses mengalahkan klub asal Swiss FC Lugano dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan uji coba pramusim 2024. Laga pemanasan jelang musim depan itu digelar di Biper Training Center pada Rabu 17 Juli pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pasukan Simone Inzaghi unggul lebih dulu pada menit ke-5 lewat gol yang dicetak Joaquin Correa. Lugano kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui titik penalti pada menit 19 yang dieksekusi oleh Kasper Przybylko. 6 menit berselang, Lugano membalikan keadaan setelah Kasper Przybylko mencetak gol keduanya di menit ke-25. Kemudian Inter berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-53 berkat gol yang dicetak oleh Mehdi Taremi melalui titik putih. Striker baru Inter tersebut sukses membalikan keadaan dan memastikan kemenangan Inter menjadi 3-2 usai mencetak brace-nya di menit 60. Inter Milan saat ini masuk dalam 10 besar klub dengan nilai merek tertinggi di dunia dan nomor 1 di Italia. Brand Finance melalui FC Inter 1908 melaporkan bahwa nilai merek Nerazzurri kini berada di urutan 9 di dunia. Inter telah melakukan banyak upaya untuk mengembangkan merek global mereka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sebagian besar berkat kesuksesan mereka di lapangan, di mana Nerazzurri telah mencapai final Liga Champions pada musim 2022. Meskipun kalah dari Manchester City, namun secara keseluruhan Inter tampil baik yang tentunya meningkatkan reputasi mereka. Inter juga berhasil meraih gelar Serie A musim lalu dan fakta bahwa Nerazzurri mampu meraih gelar ke-20 tersebut dengan cara yang dominan. Selain itu, Inter punya sejumlah pemain papan atas dunia di skuad mereka seperti Lautaro Martinez yang memenangkan Copa America bersama Argentina. Ini merupakan turnamen internasional bergengsi ketiga berturut-turut yang dimenangkan El Toro bersama Albiceleste. Striker berusia 26 tahun itu juga sukses menjadi top skor di Copa America 2024, termasuk mencetak gol tunggal di babak final menghadapi Kolombia. Laporan mencatat bahwa semua prestasi itu membuat Inter kini menduduki peringkat 9 daftar nilai merek klub tertinggi di dunia. Artinya, Nerazzurri kini menjadi klub dengan nilai merek paling berharga di Italia, dan perlu diketahui bahwa rival Inter di Serie A, Juventus tidak masuk dalam 10 besar dengan hanya berada di posisi 12. Hal ini disebabkan oleh hasil yang kurang memuaskan dari Bianconeri dalam beberapa tahun terakhir, setelah hampir 1 dekade mendominasi sepak bola Italia. Inter Milan dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk menjuarai Liga Champions pada musim depan. Tuttosport melaporkan dan meyakini bahwa Nerazzurri akan mampu berbuat banyak di ajang kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut pada edisi berikutnya, dan bahkan menjadi salah satu favorit juara. Seperti diketahui, pada musim lalu Nerazzurri tidak sekedar meraih gelar Serie A, tetapi mereka juga finish dengan selisih poin yang begitu besar atas posisi 2 klasemen. Terlebih lagi kesuksesan tersebut merupakan puncak dari periode yang cukup lama di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi, yakni selama 3 musim memimpin Inter. Nerazzurri diperkuat oleh pemain-pemain top yang memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang apa yang diinginkan Inzaghi dari mereka. Selain itu, Nerazzurri mempertahankan semua pemain kuncinya di musim panas ini dan juga semakin memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan pemain berpengalaman seperti Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski. Dengan demikian, Inter merasa yakin bahwa mereka akan menjadi penantang serius di pentas Eropa sekaligus menjadi favorit mempertahankan gelar Serie A musim depan. Satu-satunya kekecewaan besar Inter musim lalu adalah tersingkir lebih awal di UCL sehingga menimbulkan ekspektasi terhadap Nerazzurri di Eropa. Inter bahkan sempat menyandang salah satu dari 4 favorit juara Liga Champions musim lalu, setelah tampil impresif di musim sebelumnya dengan menembus babak final. Namun dalam pandangan Tuttosport, tidak ada alasan untuk tidak melihat Inter sebagai salah satu kandidat serius untuk menjuarai Liga Champions musim depan. Kualitas skuad dan gaya permainan Inter secara keseluruhan masih cukup untuk menjadikan mereka sebagai lawan yang tangguh bagi siapapun di Eropa. Mantan striker Inter Milan dan Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann menilai bahwa Lautaro adalah seorang fenomena. Seperti diketahui, Lautaro telah menempatkan dirinya dalam persaingan Ballon d'Or tahun ini setelah mengakhiri musim luar biasa di level klub dan menjuarai Copa America 2024 bersama Argentina. El Toro adalah sosok kunci bagi Inter dengan menjadi pencetak gol terbanyak Nerazzurri dalam 3 musim terakhir. Selain menjadi kapten tim, Lautaro juga memimpin lini depan Inter dengan kerja keras, baik saat membantu pertahanan maupun dengan permainan link-up-nya. Klinsmann pun memberikan pujian kepada pemain asal Argentina tersebut dan juga mengatakan bahwa El Toro harus membuktikan dirinya di UCL.
Lautaro adalah fenomena yang tumbuh pesat dalam 2 tahun terakhir, dan sungguh luar biasa melihatnya seperti ini. Ujar Klinsmann kepada Gazzetta dello Sport seperti dilansir FC Inter 1908. El Toro pantas mendapatkan semua ini karena ia melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Sekarang ia benar-benar melepaskan dirinya setelah tampil mengecewakan di Piala Dunia Qatar 2022, dan tetap tak tergantikan bagi Inter. Klinsmann juga memuji dampak yang diberikan pelatih Simone Inzaghi terhadap Lautaro. Simone melakukan pekerjaan luar biasa terhadap El Toro, di mana ketika pelatih dan striker menemukan kesepahaman yang tepat, maka kita lihat apa yang terjadi, pencetak gol terbanyak, gelar juara serta bintang kedua. Musim depan akan ada Piala Dunia antar klub, tetapi Lautaro tidak akan memiliki masalah apapun karena ban kapten memberinya tanggung jawab. El Toro bisa mengambil tempatnya di antara pemain terbaik di dunia pada posisinya. Kemudian ia harus bisa memenangkan Liga Champions karena ia masih harus membuktikan sesuatu di sana. Inter Milan kini harus tersingkir dari perlombaan untuk merekrut Juan Cabal setelah Juventus menyalip di menit-menit terakhir. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Bianconeri selangkah lagi akan mengontrak pemain Kolombia tersebut dalam kesepakatan senilai 12 juta euro. Seperti diketahui, Cabal merupakan pemain yang ingin direkrut Inter untuk menutup lubang di sisi kiri menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Inter dan Cabal telah menyetujui persyaratan pribadi setelah menggelar pertemuan dengan agen sang pemain pada hari Selasa kemarin. Nerazzurri juga hampir mencapai kesepakatan dengan klubnya Verona, usai melakukan negosiasi dalam beberapa hari terakhir. Namun Di Marzio melaporkan bahwa Juventus telah bergerak pada menit-menit terakhir dengan menawarkan kesepakatan yang lebih tinggi dari Inter. Menurut Di Marzio, Bianconeri telah menawarkan Verona kesepakatan senilai sekitar 10 juta euro ditambah 2 juta euro sebagai bonus. Hal ini sudah cukup untuk meyakinkan Verona dan sang pemain sendiri juga telah menyetujui persyaratan dengan Juventus. Di Marzio mencatat bahwa Inter tidak berniat untuk kembali mengajukan tawaran balasan pada menit terakhir, di mana mereka lebih memilih untuk beralih ke target lain. Dengan demikian, ini berarti Cabal sedang dalam perjalanan menuju Juventus, dan Bianconeri bisa menyelesaikan penandatanganan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Inter Milan telah secara resmi melepas Sebastiano Esposito ke Empoli dengan status pinjaman di musim panas ini. Nerazzurri mengumumkan transfer striker berusia 22 tahun tersebut melalui laman resmi klub pada Rabu malam 17 Juli 2024. Esposito akan bergabung dengan Empoli dalam kesepakatan pinjaman disertai opsi pembelian secara permanen. Itu adalah masa pinjaman ke-6 yang dialami striker muda tersebut selama beberapa musim terakhir, di mana ia juga pernah bermain bersama tim seperti Spal, Venezia dan Bari di Divisi 2 Italia serta bersama Basel di Liga Super Swiss pada musim 2021. Kemudian Esposito menghabiskan paruh pertama musim 2022 bersama Anderlecht dengan status pinjaman, sebelum kembali ke Italia memperkuat tim-tim Serie B seperti Bari dan Sampdoria. Dan sekarang, Esposito siap memulai petualangan baru di ajang Serie A bersama Empoli yang hampir terdegradasi di musim lalu. Empoli telah memutuskan untuk merekrut Esposito sebagai penguatan lini serang mereka pada kampanye musim depan di bawah pelatih baru Roberto De Aversa. Sang striker sejatinya pernah tampil di Serie A untuk tim utama Inter pada musim 2019 di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Klub papan atas Serie A, Juventus telah bergabung dengan Inter dalam upaya untuk mencoba mengontrak striker Genoa Albert Gudmundsson di musim panas ini. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa saat ini bukan hanya Inter saja yang ingin merekrut Gudmundsson, namun rival berat mereka Juventus juga tertarik untuk mendatangkan sang pemain. Menurut Di Marzio, kedua klub bahkan sedang mempertimbangkan kesepakatan terstruktur yang serupa, yakni dengan pinjaman berbayar di awal sekitar 10 juta euro. Selain itu, ada juga opsi pembelian dalam kesepakatan tersebut yang bernilai sekitar 15 juta euro. Dengan demikian,
Semuanya akan bergantung pada siapa di antara Inter atau Juventus yang bergerak terlebih dahulu untuk mencoba dan merekrut Gudmundsson. Masih ada beberapa minggu tersisa di jendela transfer musim panas, di mana Nerazzurri dikabarkan telah menetapkan Gudmundsson sebagai target utama untuk menambah variasi serangan mereka musim depan. Akan tetapi Bianconeri juga bertujuan untuk memperkuat tim mereka di bawah asuhan pelatih baru Thiago Motta. Tiga klub Eropa, Feyenoord, Everton dan Ipswich Town semuanya tertarik untuk meminjam Tanner Tessmann setelah ia menandatangani kontrak dengan Inter. Corriere dello Sport melaporkan bahwa kepindahan pemain asal Amerika berusia 22 tahun tersebut ke Inter kini hanya masalah waktu. Nerazzurri telah mencapai kesepakatan dengan Venezia untuk merekrut Tessmann usai melakukan negosiasi selama sekitar 1 bulan. Tessmann akan menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak bersama Inter setelah sang pemain kembali dari Olimpiade Paris. Meski demikian, rencana Inter bukanlah langsung menjadikan Tessmann bagian dari skuad tim utama mereka, mengingat Nerazzurri sudah memiliki banyak pilihan di lini tengah. Oleh karena itu, rencana Inter adalah meminjamkan pemain berusia 22 tahun tersebut untuk musim depan. Nerazzurri melihat Tessmann sebagai pemain dengan banyak prospek untuk masa depan, di mana menit bermain reguler akan menjadi kunci untuk memanfaatkan potensinya. Laporan mencatat bahwa ada 3 klub dari luar Italia yang tertarik untuk meminjam Tessmann di musim panas ini, yakni Ipswich Town, Feyenoord, dan Everton. Con lui. Ok. Prima esca, no? E dove sarà? Está en la estación central, pero él prende una... Ah, viene là. Que Ok, viene ok. a la residencia y lo tendrá a lui. Perfetto. Suerte. Gracias.